nggak jadi saksi, bahkan hakim yang kemudian dibakar rumahnya. Bukan, bakar aja sih doyan, entah pelan-pelan. Sebelum kita ke sana, Bang Yudi, ini menarik. Emang mau ke sana? Gue mau nanya apa ya tadi? Gue tiba-tiba lupa. Emang mau ke sana juga akhirnya? Siapa ya? Ya ada kan isu-isunya mau ke sana ya. Iya, kemarin tadi gini, kalau untuk WUS, kita percaya kepada teman-teman kita di penyelidik KPK ya. Saya percaya integritas mereka, teman-teman saya juga dulu. Artinya tentu mereka sudah menelusuri nih dari awal perencanaan ya sampai dengan akhir. Nah, sekarang ya ketika kemudian KPK mengumumkan, yang mengumumkan bukan penyelidik, ya kan? Iya. Ya, kalau penyelidik yang ngomongin saya pikir bisa jadi banyak gitu ya. Yang ngomong-ngomongkan kemarin kalau salah kan Deputi PLT. Saya cuma khawatir itu cuma sekedar menenangkan perasaan publik doang. Emang abang perasaannya bisa tenang? Iya, maksudnya ternyata KPK udah mengerjakan. ini, Tadi Bang gitu. Yudi bilang kan katanya ada yang sesuatu yang dikerjakan. Tapi kalau Bang Yudi apabila jadi kembali menjadi penyelidik KPK begitu ya, apa sih kerangka penyelidikan atau investigasi yang akan dilakukan dalam kasus ini? Kan udah terang banget ya, maksudnya di media konstruksinya seperti apa kira-kira? Ya, sebenarnya sama yang dilakukan oleh teman-teman, cuman ya KPK bukanya cuman yang di lahan aja kan. Tadi kan sebenarnya kalau kita ingin lihat kan nggak ada sesuatu yang berantakan di akhir dimulai dari hal yang bagus. Jangan-jangan kan pengadaan lahan yang tadi berpindah-pindah ya kan, ya kemudian dan sebagainya sempat itu mangkrak kan katanya. Sempat COVID ya. Sempat mangkrak, lalu kemudian datanglah Pak Luhut yang ditunjuk sebagai kemudian mengatakan ini busuk. Ini busuk. Ya, kan? Saya terima barang ini udah busuk. Itu kan serem loh. kode sebenarnya. Iya. Gitu. Busuk itu kan kalau buah itu udah nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Berulang kan, tapi masih bisa jalan kok. Tadi saya katakan kan kembali lagi pada pemikiran ya. Kita subjektif juga. Ini nggak mangkrak, masih bisa berjalan, masih bisa beroperasi. Maka artinya perhitungan kerugian keuangan negara tentu akan dimainkan di sini. Apakah tadi tidak sesuai dengan spek? Ya, apakah ada permainan? Ya, kemudian nanti akan muncul kerugian keuangan negara. Dan memang hukum itu kan harus pasti, ya. Ya, hukum pidana itu kan bukti harus terang cahaya. Jadi kalau misalnya KPK yakinnya di situ, ya mau apa boleh buat. Ya walaupun kemudian ada persepsi di publik, wah ini KPK diintervensi, KPK nggak berani. Ya saya pikir ya KPK telan-telan mentah-mentah aja itu omongan publik gitu. Tapi saya pikir KPK sudah biasa kok menelan kayak begitu. Iya, biasa. Kasus haji aja yang belum ada tersangkanya sampai sekarang. Gitu kan. Kemudian apalagi ada 2 kasus praper KPK kalah nggak dinaikin lagi. Ridwan Kamil misalnya sampai saat ini rumahnya digeledah tapi nggak dipanggil jadi saksi. Iya. Motor sama mobilnya udah diambil. Terus begitu-gitu aja udah nggak ada follow up-nya. Malah ramean yang infonya Lisa dibanding. Oh iya Lisa. Tapi Lisa udah nemu kembarannya loh itu di Iya, aku juga nonton. Back to topic. Aku lihat, bener nggak ini serius tuh. Kita kayaknya aku di follow deh. Di follow sama siapa? Lisa KW. Sama Lisa KW apa Enggak, bukan. Kembarannya Kang Emil. Lupa lah. Kita anyway, back to topic. Yang penting jangan sampai KPK karena Lisa ketitik jadi rusak susu seberangka kan gitu. Iya, betul. Gitu kan. Betul. Kenapa kita agak ragu dengan pemeriksaan dengan temuan KPK ini? Karena belum ada satupun orang yang diperiksa. Yang kita ketahui ya di publik ya. Yang di publik. Ini kan mungkin pemeriksaannya diem-diem aja kan. Ya, penyelidikannya gimana gitu. Terus tiba-tiba KPK mengumumkan ada potensi kerugian dugaan di markup pengadaan tanah negara dijual kepada negara lagi. Nah, sementara ada kasus yang udah dipanggil saksi-saksinya berkali-kali, bahkan ada jubirnya bilang korupsi ini melibatkan orang nomor 1 di kementerian. Tapi sampai sekarang itu senyap. Bahkan ada yang bilang kemarin ke saya ketemu kayaknya udah gelap, nggak akan dilanjutin. Yaitu korupsi kuota haji. Nah, Mas Yudi masih optimis nggak dengan situasi seperti sekarang?
Ya harus optimis lah. Istilahnya kalau sudah naik penyidikan ya udah kita tinggal tunggu aja. Karena kan tadi saya katakan bola tangan KPK mau ngapain? Ya kita pesimis juga pasti gitu. Ya kita optimis berarti kita dorong terus. Ya kan kita pantau karena KPK kan juga udah mencekal. Mencekal itu kan maksimal setahun. Ya kemudian saya pikir kan sebenarnya bukti-bukti sudah kaya itu di penyelidikan gitu ya. Aneh juga KPK kenapa dia naik ke penyidikan tetapi kemudian dia tidak mencari tersangkanya ya, mendapatkan tersangkanya ya, karena di pasal 44 juga sudah sangat jelas penyelidikan itu kan mencari bukti permulaan, bukan hanya sekedar peristiwa pidana seperti yang ada di KUHP gitu ya. Tapi ya bagi saya tentu ini kan menjadi catatan buat KPK lagi. Nah, sampai nanti saya katakan mungkin KPK udah kebal gitu kan dikritik gitu kan. Tapi sebenarnya bagi saya gini, ini kan ya berharap pimpinan KPK kan mereka paham, kan mereka kan maju untuk jadi pimpinan KPK, saya pikir bohong lah kalau memang tidak ada dukungan dari sana sini. Karena untuk masuk ke seleksinya aja diseleksi oleh Pansel. Pansel kan memilih 10 orang. Pansel kan bentukan presiden. Ya, udah 10 orang masuk lagi ke DPR hanya 5 yang dipilih oleh DPR, ya kan, oleh partai politik gitu ya. Artinya saya pikir tentu mungkin ada berjening ketika terpilih gitu ya. Tapi bagi saya itu kan sudah masa lalu. Sekarang ini kan mereka sudah di KPK. Ini udah 1 tahun hampir. Desember udah hampir 1 tahun. Dan mereka sampai 5 tahun, 4 tahun. Dan usia mereka pun ya saya lihat kan nggak ada yang muda-muda juga, ya kan. Artinya ya sebenarnya kalau bagi saya mereka adalah orang yang harusnya udah selesai dengan dirinya, harusnya. Kalau lihat kekayaan para pimpinan KPK kan enggak. Sebenarnya mereka udah istilahnya udah nggak perlu lagi duit gitu ya. Tinggal nanam kebun-kebun aja, gunting-gunting pohon gitu ya. Untuk suasembada pangan. Iya, nyiram-nyiram gitu. Artinya mereka sudah selesai dengan dirinya harusnya. Jadi udah ada kasus sikat, kan. Yang kasihan kan ya tentu kita kalau KPK sebagai institusi, kemudian anak buahnya kan sebagai penyidik kan sebenarnya udah semangat. Mereka pasti ketika ada temuan ya pasti disampaikan, ya kan. Kemudian juga nasib pemberantasan korupsi. Sekarang kan juga KPK kan tadi saya katakan ya istilahnya mereka harus menaik kepercayaan diri lagi dari masyarakat. Ya kalau ya kayak gini banyak kok kasus, bukan kasus Haji, beberapa kasus. Ya kasus misalnya kemarin kasusnya OTT Kepala Dinas PU Sumatera Utara, ya kan juga sama. Boleh diomongin nggak? Boleh. Oh. Boleh, nggak apa-apa. Oh iya kan? Boleh. Kenapa misalnya kepala daerahnya ya Gubernur Sumut ya kan itu nggak dipanggil, diperiksa oleh KPK, bahkan hanya formalitas misalnya menanyakan tentang keanggaran itu kan, tapi kalau nggak dipanggil gitu kan. Oke lah kalau nggak ditangkep KPK bisa beralasan nggak ada bukti, tapi kalau dipanggil jadi saksi, bahkan hakim yang kemudian dibakar rumahnya. Bukan bakar aja sih doyan, minta pelan-pelan. Hakim yang meminta untuk dipanggil gitu kan, itu nyata nggak dipanggil juga, padahal hakim udah meminta dipanggil loh. Padahal statement hakim itu kan ada di berita acara persidangan, ya kan. Untung aja hakimnya juga nggak minta lagi ya. Kalau minta lagi nggak dihadirkan juga itu dibakar rumahnya Bang. Bisa P21 dibakar rumahnya, pusing dia. Atau terbakar. Nah itu masih di dalamnya. Iya nggak sengaja kali. Nggak sengaja ya. Makanya kita tunggu aja. Jadi dia pusing ngurusin rumahnya daripada ngurusin ini. Kebetulan, tapi kok kebetulan kan gitu. Serem Iya kan? Gitu. Katanya kadang-kadang tadi bilang kebetulan. Kenapa dari banyaknya hakim cuma dia doang. Dia yang kena gitu kan? Kok kebetulan juga rumah itu juga banyak banget orangnya kan? Di kompleknya kan kebakaran itu kan ada video itu. Ternyata banyak loh. Banyak ya. Iya kan di dalam komplek itu kan? Ya kan, dan kebetulan juga kosong. Ya kan? Memang dunia ini banyak kebetulan memang. Itulah konspirasi dunia ini. Kayak jodoh aja ketemu kebetulan. Ya, misterius ya. Tapi emang yang kepala PUPR Medan tuh berhenti aja, nggak di follow up lagi. Kayaknya kalau tidak salah kan kayaknya udah tinggal sidang juga sih, udah limpah. Cuman sampai Didi doang ya? Ya kalau misalnya ngelihat perkembangan sidang, perkembangan apa kan nggak dia aja nggak ngaku. Oh, jadi kayaknya dia pasang badan kalau saya lihat. Menurut Mas Yudi dia dikorbanin ya? Ya nggak tahu apakah dia mengobarkan diri atau memang itu fakta yang sebenarnya. Kan kebetulan lagi. Ya kan saya nggak tahu di dalamnya kayak apa.
Ya kan? Kalau misalnya kalau saya baca berkasnya, wah ini Nah, nih. Mas Yudi kan sebagai penyidik KPK ya harusnya tahu dong ketika kepala dinas gitu menyetujui suatu proyek, kira-kira gubernurnya tahu apa enggak ya? Ya kan saya udah pernah bilang, idealnya. Tapi kan KPK kalau nggak salah jubirnya di dalam suatu ini kan bilang belum ada bukti kan. Ya gimana nyari pembuktian kan? Kalau nyari logika ya jelas lah. Ya saya kan saya pernah mengatakan ya OTT itu maksudnya sepasang gitu kan. Kayak ini berapa OTT kan sepasang ya kan? Ya. Berarti idealnya memang mengetahui Kalau- gitu ya? Jadi ya kalau yang terakhir ya. Gubernur kan- Riau? Ya bisa Gubernur Riau kan sama kepala dinas. Jadi itu gini, sepaket. korupsi kepala daerah itu kan nggak jauh-jauh dari proyek, perizinan, Pengadaan. jual beli jabatan, ya kan, setoran. Nah kalau dia berkaitan dengan proyek, kepala dinas PU itu adalah ATM-nya kepala daerah, tangan kanannya yang tertangkap korupsi, ya kan? Ya kalau nggak ketahuan ya mungkin enggak gitu kan. Kita ngomongin ketangkep kan. Saya beberapa kali kan OTT juga pasti pasangan, ya kan? Nah, jadi seorang kepala daerah pasti maunya kepala dinasnya itu adalah Orang kepercayaan dia. Orang kepercayaan dari manapun, kadang-kadang dari daerah mana diambil. Jadi bukan yang lama. Ngikut ya, dia ngikut kemanapun dia ya kan? pergi. Karena dalam korupsi trust itu nomor 1. Tidak menerima pengkhianatan. Bukan cuma dalam hubungan. Oh iya dong. Ya, jadi dalam Nah. korupsi pun trust itu nomor Iya, 1. nggak ternyata. boleh Nggak boleh incomplicated. Complicated. Pokoknya nggak boleh yang hubungan yang Iya. mana gitu ya? Complicated tadi gue bilang nggak boleh. Nggak boleh. Harus. Nah, kemudian kalau misalnya dia terkait dengan setoran-setoran ataupun dari anak buah ataupun jabatan ya, jual beli jabatan, pasti kenanya bareng sekda. Itu aja. Nggak gitu jauh-jauh kan. ya lingkarannya Nggak ya? jauh-jauh. Sama modusnya. ini mungkin staf khusus ya yang biasa ikut itu terlibat biasanya ya? ada staf khusus atau tenaga ahli yang misalnya bukan ASN birokrasi ya. Iya, Biasanya kan itu orang kepercayaan juga. Ini mungkin di podcast berikutnya ya, kapan entah ya kita bicara Sekarang dengan aja, Bang, nggak apa-apa. Sekarang dikit. Dikit, spill. ya, kita bicara dengan shadow government. Ngeri Apa nih. itu? Pemerintah bayangan. Ya kan, bagaimana pemerintah bayangan ini yang istilahnya sebenarnya mereka lah yang memerintah di dalam birokrasi itu. Justru mereka lebih birokrat dari birokrat dan mereka adalah orang kepercayaan. Ya di mana ya mereka itu ikut campur dalam proyek, dalam pengadaan, dalam kegiatan. Tapi mereka bisa juga menjadi yang akan di OTT. Ya kan termasuk bagian. Bagian Biasanya dari itu mereka ya. bersama-sama. Sama-sama ya. Jadi gini, di dalam daerah yang korup akan berbeda dengan daerah yang bersih. Kepala daerah yang bersih, ya anak buahnya mungkin kalau dia korupnya nggak banyak, hanya sekedar kebutuhan hidup lah. Iya. Tetapi kalau atasannya korup, Korup. kepala daerah korup, bawahnya pasti akan korup untuk balik modal. Sehingga di dalam birokrasi daerah terkenal dengan namakan ikan busuk dari kepala. Iya. Nggak ada ikan busuk dari ekor. Dari ekor. Jadi ketika ada suatu daerah kepala daerah korup, pasti anak buahnya korup. Ya kayak misalnya kemarin yang ketangkep bagaimana anak buahnya ya diperas kemudian gadein, minjem di bank. Itu kan pasti pengen balik modal. Iya. Dia ngasih misalnya 200 juta, 300 juta, gajinya aja 15 juta. Ya kan? Pasti dia akan ke vendor. Ya kan? Pasti dia akan ke sini dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke WUS, kita berharap bahwa penyelidikan KPK secepat. Kenapa jadi dia yang nentuin ya? Dia sebentar lagi Bang Yudi ini akan jadi host di Bikin Terang. Ini ngundang narasum bukan bos. Sorry lupa. Oh, berarti Bang Yudi dari conclusion yang aku tadi tangkap gitu ya. Berarti optimis kalau di kasus WUS ini tidak hanya pembuat proyek saja tapi juga pejabat yang pembuat kebijakan juga bisa Ya harusnya. ditangkap. Kita bicarakan dasen Kan kebijakan negara nggak bisa dipidana, Oh Pak. betul, kebijakan bisa dipidana kecuali ada mens rea. Apalagi tadi katanya transportasi ini menguntungkan. Betul, menguntungkan dan sebagainya. Makanya Publik tadi maksudnya, menguntungkan kita publik. lihat step by stepnya KPK. Ya, ini kan kita sebelum terlampau jauh kan KPK masih walaupun dikatakan ada tanah negara dijual negara gitu kan dan dibeli negara gitu kan, tetap aja kan masih proses penyelidikan. Iya. Belum langkah ke tahap berikutnya. Nanti baru kalau udah penyidikan kita bisa ngomong lebih jauh. Masuk ke penyidikan maksimal dari pengalaman Abang itu berapa lama sih?
tergantung memang. Saya pernah tergantung. setahun. Ada kasus susah dianggapnya gampang, cepat penyelesaiannya. Ada kasus yang kayak sederhana, ternyata lama karena banyak hal. Tetapi sebenarnya kalau KPK sudah melakukan penyidikan, ya, itu KPK bisa melakukan banyak hal, menggeledah, menyita, sehingga seharusnya idealnya ya bisa mendapatkan hal yang banyak, ya. Tetapi kan kita tahu ya di beberapa kasus yang lain KPK misalnya, balik lagi ke Sumut gitu ya, ya di Sumut, ya ternyata kan kantornya gubernurnya waktu itu nggak digeledah, ya kan? Iya. Gitu. Kemarin yang di Riau geledah. Maksudnya kalau sebenarnya kayak gini-gini bagi saya Ya mungkin berarti ada temuan di lapangan kalau itu tidak ada kaitannya, Bang. ya kan itu bisa ngeles seperti itu. Cocok belum gue jadi KPK? Jadi jubir ya. Jadi Sapsus. jadi hal yang gini, KPK selama ini punya pakem. Kadang-kadang pakem itu walaupun nggak ada di dalam aturan dan sebagainya, tapi pakem itu kan sangat penting. Misalnya ketika memeriksa gubernur, ya kan dulu Bukopipah misalnya. Dulu waktu zaman saya meriksanya pasti kalau gubernur itu pasti misalnya di Jakarta, bukan di daerahnya atau di kandangnya gitu kan. Misalnya kalau kita tahu orang kan kandangnya dia nih gitu kan. Ya kan bukan di kandang tapi di luar gitu kan. Kemudian kayak gitu kan sebenarnya sederhana. Ada rumahnya digeledah, ya diperiksa, dipanggil lah setidaknya yang beberapa gubernur kayak begitu deh, kayak Alex Nurdin dipanggil ke Jakarta. Iya kan istilahnya nggak harus jadi tersangka. Kita kan misalnya kayak tadi rumahnya Pak Ridwan Kamil digeledah, ya kan dipanggil lah sebagai saksi. Ridwan Kamil ini belum pernah dipanggil sama sekali ya? Kalau nggak salah kan belum. Udah, kan? udah Belum. kan? Oh belum ya? Belum. Lisa yang dipanggil. Belum dipanggil. Baru Lisa aja. Ya kalau bisa tanyakan sajalah temuan geledah, terserah apapun jawaban. Ya kan kayak kemarin waktu Bobi kan istilahnya panggil aja gitu kan, apapun jawaban dia sudah. Kalau menurut saya sih